Oke, Andi Sobandi. Nabi saya bukan orang asli Arab. Dia pengembara nikah dengan orang Arab. Silsilahnya ke Nabi Ismail. Ismail putra Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang Babilonia, Irak. Paham bro? Justru saudaraku saya nggak paham. Dan saya mau memberitahu kepada saudara data dan fakta supaya Anda yang mulai paham tentang fakta dan kebenaran. Pertama, ketika Anda coba kaitkan Nabi Anda dengan bangsa Yahudi, khususnya dengan keturunan Ismail, Anda semakin membuktikan bahwa Nabi Anda, kitab Anda, dan agama Anda tidak berhubungan dalam hal apapun dengan kekristenan, apalagi dengan Alkitab. Kenapa? Yang pertama adalah di dalam Alkitab, keturunan yang telah dijanjikan untuk menghadirkan juru selamat atau Mesias adalah keturunan Ishak yang adalah anak Abraham, dan Ishak adalah anak dari Sarah yang telah menerima janji dari Tuhan langsung. Sedangkan Ismail adalah keturunan dari Agar yang adalah budak, sehingga tidak ada hubungan sama sekali janji Allah berhubungan dengan kedatangan Mesias atau keselamatan dengan Ismail. Semakin kita meneguhkan bahwa Nabi Anda dari keturunan Ismail, Anda semakin memastikan bahwa janji Allah tidak ada di dalamnya dan tidak ada hubungan dengan keselamatan berdasarkan data Alkitab. Oleh karena itu, fakta adalah bahwa sejarah yang ada di Alkitab berbeda dengan sejarah kitab Anda. Yang kedua, di dalam Alkitab, Ismail atau Ibrahim yang Anda coba gambarkan sebagai Abraham tidak pernah disebut Nabi, sehingga jelas juga berbeda. Dan kemudian selanjutnya, di dalam janji Tuhan kepada Abraham, Roma 9 ayat 7 menyatakan itu janji itu adalah keturunan yang disebut Ishak, dan itu adalah keturunan yang benar di Roma 9 ayat 8. Itu data Alkitab. Kalau di kitab Anda itu berbeda, jangan coba dipaksakan. Saya ulangi itu terus. Kenapa di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab semua nabi ada sebelum Yesus Kristus Sang Mesias hadir, dan semua berasal dari bangsa Yahudi. Setelah Yesus Sang Mesias hadir dan menggenapi janji yang telah diberikan oleh Allah, yaitu adalah keselamatan melalui korbannya di kayu salib, tidak pernah di dalam agama Kristen dan Alkitab ada lagi nabi yang diutus. Sedangkan di kitab Anda ada nabi yang diutus di abad yang ke-7, yang jelas membuktikan sejarah kitab-kitab berbeda dan janji Allah yang terdapat di dalamnya berbeda. Oleh karena itu, hari ini saya harap Anda yang paham tentang sejarah, Anda yang paham tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang notabene tidak akan pernah jadi kitab Anda, dan Nabi Anda tidak ada di Alkitab, tidak disebut oleh Alkitab, tidak ada hubungan dengan Alkitab, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan Alkitab. Tidak perlu dikaitkan dengan Alkitab. Itu cukup jelas, itu sangat jelas, dan saya harap Anda yang paham. Oleh karena itu, jangan memaksakan apapun, jangan mengaitkan dengan kekristenan, apalagi coba dikaitkan dengan janji Allah atau bangsa Yahudi. Karena jelas ada perbedaan yang sangat-sangat nyata. Karena keturunan yang dijanjikan, Sang Mesias akan hadir melalui Ishak dan bukan melalui Ismail. Jadi kalau mau kaitkan dengan Ismail, dikatakan yang dari Abraham, yang dari Irak, dari Babilonia, mau kaitkan dengan bangsa manapun itu bukan urusan kami. Kenapa? Yang penting adalah ketika bicara tentang keturunan Abraham, selalu berhubungan dengan janji keselamatan yang Tuhan telah berikan melalui kehadiran Mesias yang akan mati di kayu salib. Dan itu terbukti dalam keturunan Abraham melalui Ishak yang menghadirkan Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya, jaminan keselamatan, karena terbukti janji Allah dan tergenapi di dalam Dia. Oleh karena itu, hari ini berhenti terus mengaitkan dengan yang namanya Alkitab. Boleh saudara memahami itu dalam kitab Anda, karena kitab Anda memang menulis mungkin begitu.
Tetapi jangan coba hubungkan dengan Alkitab karena berbeda seperti langit dan bumi. Isinya, ceritanya, kisahnya, dan alur dan jaminan yang terdapat di dalamnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Salam toleransi, dan saya harap apakah Anda paham? Atau dengan kata lain saya tanya juga, paham bro? Saya harap Anda paham, dan dengan kasih Kristus saya katakan Tuhan memberkati Anda. Amin.